Oke, sebenarnya mata kuliah kita untuk di teknik pertambangan ini apa? Pengantar teknik minyak ya, pengantar teknik minyak dan gas bumi ya, kalau nggak salah ya. Cuman ini saya ambil dari slide geologi minyak dan gas bumi ya, tapi sebenarnya ini cuman slide pertemuan awal ya, jadi nggak masalah sih. Ini apa pengetahuan umum masih mungkin ya. Juga sudah saya tambahkan beberapa file terkait ini ya, aspek-aspek upstream, downstream, dan penunjang mungkin ya. Kayaknya udah mulai merekam ya, teman-teman. Sudah, Oke. Pak. Oke, saya lanjut aja ya materinya ya. Jadi ini ya, jadi kalau kita ngomong tentang minyak bumi ya, jadi penjelasannya bisa kita lihat di depannya. Jadi minyak dan gas bumi pengertiannya ya. Minyak dan gas bumi ini adalah substansi fluida hidrokarbon alam yang mudah terbakar. Dia ini gradasi warnanya itu range-nya antara kuning sampai ke hitam. Jadi kuning, kuning gelap, hijau, hijau gelap sampai ke hitam. Jadi itu ya warnanya ya. Jadi nggak cuma kuning dan hitam yang ditemukan di bawah permukaan bumi ya. Nah itu. Sedangkan hidrokarbon di sini definisinya adalah suatu senyawa organik yang terbentuk dari unsur karbon dan hidrogen. Jadi atom ya sebenarnya. Jadi ada atom C dan atom H. Jadi kalau digabung C dan H-nya adalah hidrokarbon ya. Jadi sebuah unsur ya. Gitu ya. Nah ini sudah sering dengar ya definisi seperti ini ya. Mungkin ada pertanyaan dari slide pertama ini. Kita bisa langsung kita lanjutkan. Tidak, Pak. Oke, itu tadi pengertian dari minyak dan gas bumi dan hidrokarbon mungkin ya. Lalu ini juga kita ada kata yang unik di sini ya, ada fluida. Nah, fluida ini mungkin didefinisikan sebagai zat yang mengalami perubahan sifat apabila diberi tekanan ya. Nah, itu adalah definisi dari fluida ya, berdasarkan mungkin secara mekanika fluida ya. Nah, fluida ini dia terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada fluida incompressible, lalu fluida slightly compressible, dan fluida fully compressible. Di mana kalau fluida incompressible ini adalah fluida yang tidak mengalami perubahan apabila diberikan suatu tekanan ya. Nah, fluida yang tidak mengalami perubahan ini maksudnya adalah apabila diberi tekanan yang tinggi mungkin ya, dia sifatnya tidak berubah ya. Contohnya itu mulai dari si densitasnya mungkin ya, dari massa jenisnya. Dia tidak ada perubahan. Nah, contohnya adalah air yang mungkin seperti itu. Sedangkan slightly compressible adalah fluida yang apabila diberikan tekanan, dia mengalami perubahan secara terukur. Apa itu contohnya? Contohnya adalah minyak. Nah, minyak ini adalah salah satu jenis fluida slightly compressible. Jadi dia apabila diberikan tekanan akan terjadi perubahan namun tidak terlalu besar. Nah, itu contohnya mungkin dari sisi densitasnya. Lalu yang terakhir adalah fully compressible, di mana fully compressible ini adalah fluida yang mengalami perubahan yang besar ya apabila diberikan tekanan. Nah, contohnya itu fluida fully compressible ini adalah gas mungkin ya. Di gas tuh kalau kita berikan tekanan, dia densitasnya akan jauh berubah ya, karena gas ini kan gampang ditekan ya. Itu. Mungkin seperti itu ya pengertian dari minyak dan gas bumi ya. Nah ini ya. Jadi mungkin kita ngomong di sini minyak mentah ya. Jadi atau crude oil ya. Jadi crude oil ini adalah atau minyak mentah ini adalah minyak yang belum dilakukan proses penyilangan ya. Jadi memang dia dalam proses penyilangan ini minyak ini dipanaskan atau dimasak ya. Nah, 1 barrel minyak mentah ini dia mengandung 1 barrelnya dia setara equal dengan 159 liter ya. Jadi sebenarnya exact number-nya itu 158,9 liter ya. Jadi ini dibulatkan aja menjadi 159 liter ya. Nah, dari 1 barrel ini atau 159 liter ini dia menghasilkan gasoline 73,8 liter ya. Gasoline itu biasa kita kenal dengan bensin ya.
lalu fuel oil 34,8 liter, jet fuel mungkin after ya 15,5 liter, lalu ada aspal ya 8,7 liter, kerosin untuk minyak tanah ya 0,8 liter, lalu lubrikan untuk pelumas biasanya 1,9 liter. Lalu sisanya ya itu adalah bisa digunakan untuk menghasilkan petrochemical ya atau bahan-bahan kimia ya yang berasal dari minyak bumi ini, dan ada produk itu sekitar 23,9 liter ya. Jadi memang prosesnya ya dapat kita lihat di gambar ini ya. Jadi minyak mentah ini dia dipanaskan ya. Lalu dipanaskan mulai dari temperatur 20 derajat Celcius ya. Yang mungkin yang terbentuk adalah gas petroleum ya. Jadi yang terbentuk dari minyak mentah yang dimasak ini adalah gas yang dulu yang terbentuk ya. Lalu pada temperatur 150 derajat Celcius, di sini terbentuk gas lain ya. Lalu temperatur 200 yang terbentuk adalah kerosin atau minyak tanah. Lalu temperatur 300 mungkin bahan bakar diesel ya atau solar. 370 ya minyak bahan bakar industri ya. Dan yang terakhir temperatur tertinggi mungkin 400 derajat Celcius. Nah, yang tersisa adalah ini fragmen-fragmen beratnya ya. Contohnya ada parafin, aspal, terus minyak untuk pelumas dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya proses yang terjadi di refinery ya atau di penyilangan ya. Jadi memang dalam operasi migas ya, khususnya dalam industri migas ya, dia dibagi menjadi tiga kelompok industri ya. Yang pertama itu ada tahapan upstream ya. Upstream itu dari hulu ke hilir ya, mungkin mulai dari eksplorasi, eksploitasi sampai proses lifting itu adalah tahapan upstream ya. Lalu downstream itu mulai dari ini ya, penghilangan sampai proses marketing ya. Jadi merubah minyak mentah menjadi minyak yang bisa dipakai seperti ini ya, ada bensin, solar dan lain-lain ya. Lalu sampai ke tahap penjualan itu adalah fungsi dari kegiatan downstream ya. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan penunjang mungkin. Oke, next ya. Nah ini adalah beberapa petrochemical tadi ya, produk-produk petrochemical tadi ya. Nah di sini ada lebih dari 3.000 produk yang menggunakan migas sebagai bahan bakar, bahan dasarnya ya. Yang pertama itu ada deterjen sebagai kosmetik ya, lalu pupuk sebagai pembasmi serangga, lalu sebagai obat dia sebagai antiseptik dan anestesi, lalu plastik untuk serat sintetis ya, lalu karet sintetis, anti karat dan lain-lain. Itu ya berdasarkan info American Petroleum Institute ya tahun 99. Next. Nah ini konsumsi energi dunia ya, jadi dapat kita lihat di sini ya. Bahan bakar migas ya, khususnya oil dan gas, dia memegang peranan nomor 1 ya di dunia ya dalam penggunaan sebagai energi mungkin ya. Nah minyak bumi di sini juga dikenal sebagai emas hitam ya atau black gold ya, karena memang konversi nilainya dapat menjadi alat untuk memajukan negara-negara berkembang ya. Nah, ini. Lalu di sini yang kedua adalah coal ya atau batu bara dengan nilai 28%, the gas 18%, nuklir 4%, water 3%. Nah, ini masih data lama mungkin ya, karena ada energi baru yang terbarukan itu belum diupdate di sini yaitu geothermal ya. Nah, itu. Cuman saya rasa geothermal pun nggak akan persentasenya nggak akan terlalu tinggi juga ya, karena memang ini ya untuk mengembangkan geothermal ini ya dibutuhkan biaya yang sangat tinggi ya, sedangkan bayarnya khususnya di Indonesia dia hanya satu ya atau PLN ya, jadi sangat sulit untuk menghadirkan mungkin investor untuk mengembangkan geothermal yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu ya.
Next, nah ini adalah tahap operasi pada industri minyak dan gas bumi yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ada tahap awal itu biasanya kita kenal tahap eksplorasi ya. Lalu tahap eksplorasi ini di sini ada yang pertama itu survei geologi permukaan mungkin ya. Jadi yang pertama mungkin studi dari peta-peta cekungan ya, di mana daerah yang mungkin berpotensi memiliki kandungan hidrokarbon ya. Lalu sudah didapat daerah-daerah yang memiliki cekungan, lalu dilakukan mapping geologi ya untuk mengetahui batuan-batuan yang ada di cekungan tersebut ya. Apakah ada potensi terdapatnya hidrokarbon di batuan-batuan tersebut. Lalu selanjutnya untuk melihat juga apakah ada manifestasi ya. Nah biasanya kalau di geothermal kan manifestasinya itu berupa air panas, ada fumarole, ada banyak ya, ada geyser dan lain-lain ya. Nah kalau di migas biasanya manifestasinya itu adalah berupa rembesan-rembesan minyak ya, atau kita kenal dengan oil seepage ya. Nah juga pemetaan geologi ini juga bertujuan untuk melihat apakah terdapatnya ini ya petroleum system ya dari singkapan-singkapan yang ada di permukaan. Mungkin akan ditemukan batuan yang kaya material organik ya sebagai source rock-nya, lalu batuan-batuan yang berpori ya itu sebagai porous dan permeable ya, itu sebagai batuan reservoirnya, lalu batuan yang impermeable contohnya itu shale dan lain-lain itu sebagai cap rock-nya atau batuan penutupnya, lalu keterdapatan struktur berupa lipatan ataupun patahan ya sebagai migrasi, media migrasi dan juga sebagai perangkap suatu reservoir tersebut. Nah itu ya. Lalu setelah dilakukan pemetaan geologi ya didapat mungkin potensi ya potensi yang positif tentang keberadaan migas di suatu cekungan, maka dilanjutkan ke tahap eksplorasi selanjutnya dengan dilakukan survei seismik. Jadi kalau sudah masuk ke survei seismik, kita sudah dapat batasan area yang akan kita teliti ya. Nah, itu. Jadi kan cekungan migas khususnya di Sumatera mungkin ya, itu kan luas ya. Nggak mungkin kita melakukan seismik di seluruh cekungan itu. Nah biasanya didelineasi dari mana sampai kemana. Nah, itu. Lalu setelah dilakukan survei seismik, dianalisa ya, didapat bentukan struktur di bawah permukaan ya. Lalu di tahap eksplorasi ini masih berupa interpretasi ya. Jadi masih mengira-mengira. Nah, untuk membuktikan perkiraan kita itu maka dilakukan tahap pemboran, di mana tahap pemboran yang pertama kali dilakukan adalah pemboran eksplorasi. Di mana pemboran eksplorasi ini adalah pemboran yang dilakukan untuk membuktikan apakah benar di bawah permukaan ini terdapat migas atau minyak ataupun gas ya, fluida hidrokarbon kita kenal. Nah, sumur yang pertama kali dibor ya di suatu reservoir itu kita kenal dengan sumur wildcat ya, atau sumur kucing liar ya, wildcat. Nah, di mana pemboran wildcat ini dia belum memiliki data-data ya, artinya masih blind data. Jadi mengebor itu hanya melihat mungkin kondisi atau satuan formasi secara regional. Jadi kita belum ada pemboran mungkin di area sekitar itu ya, belum ada sumur-sumur produksi di area sekitar. Jadi memang benar-benar tanpa data. Itu kita kenal dengan pemboran eksplorasi ataupun pemboran ini ya, wildcat ya. Sumur pertama kali dibor itu adalah sumur wildcat ya. Namun pemboran eksplorasi bukan cuman satu kali pemboran aja, jadi banyak tahapannya ya untuk membuktikan keberadaan hidrokarbon di bawah reservoir, di bawah permukaan. Lalu apabila sudah didapatkan mungkin potensi minyak dari suatu reservoir ya, lalu sudah ditemukan mungkin ya dari satu sumur pemboran itu didapatkan adanya aliran minyak ya dari bawah permukaan, maka
selanjutnya adalah dilakukan pemboran delineasi. Pemboran delineasi ini adalah pemboran untuk mengetahui batas penyebaran dari ini suatu hidrokarbon ya. Jadi saya gambarkan mungkin seperti ini. Nah, ini mungkin strukturnya ya. Nah, biasanya struktur yang umum di reservoir migas itu adalah struktur berupa antiklin ya. Nah, walaupun ada banyak ya jenis struktur itu nggak selalu antiklin ya. Ada juga berupa patahan ya. Ada juga stratigrafi, ada juga kombinasi ya. Kombinasi antara stratigrafi dengan si antiklin dan struktur berupa patahan. Nah, ini gambaran yang simpel aja berupa antiklin ya. Nah, ini mungkin lapisannya ya. Lapisan reservoirnya. Biasanya lapisan reservoir itu nggak cuma satu lapisan ya. Biasanya dia berlayer-layer ya. Oke, ini mau habis ya. Lanjut dulu ya. Nah, ini mungkin berlayer-layer ya. Nah, sebagai contoh ya. Ini anggap aja rapi ya tulisannya ya. Ini karena kita nulisnya di PowerPoint jadi terlihat nggak rapi ya. Jadi sebagai contoh ya, saya pernah melakukan studi di Pertamina khususnya. Salah satunya itu mungkin di lapangan rantau ataupun lapangan yang lainnya. Satu WKP itu ya, satu lapangan itu dia layer atau lapisannya itu penamaannya itu dari A sampai Z mungkin ya. Artinya kan lapisannya sangat banyak gitu ya. Jadi biasanya sangat jarang ditemukan untuk pengembangan migas itu hanya satu layer itu sangat jarang ya. Nah, yang dimaksud dengan pemboran eksplorasi tadi adalah dia adalah pemboran yang pertama kali dilakukannya. Nah, biasanya yang dilakukan posisi yang pertama itu adalah di top dari antiklin. Jadi di tengah-tengah dari antiklin. Karena memang migas itu paling banyak potensinya ada di top dari antiklin. Karena dia densitasnya lebih ringan kan, maka dia akan cenderung mencari mencari daerah-daerah yang paling tinggi ya. Gitu. Kecuali air ya, karena densitas fluida reservoir itu kan ada minyak, air, dan gas ya. Otomatis berdasarkan densitasnya gas akan berada paling atas ya, lalu minyak di tengah dan air berada paling bawah seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari pemboran eksplorasi. Biasanya dia tidak cuma menembus satu lapisan saja, tapi dia bakalan menembus lapisan yang paling dalamnya ya. Nah, itu. Jadi dari banyak lapisan dia akan dikejar satu sumur ini akan membor sampai yang terdalam. Nah, ini yang kita kenal dengan TD ya. Drilling target atau terminal depth. Nah, itu banyak definisi artinya ya. Lalu yang kedua adalah pemboran delineasi. Delineasi ini maksudnya untuk mencari batas penyebaran dari hidrokarbon. Jadi di sini kita sudah menemukan hidrokarbon, tapi kita nggak tahu di mana batasnya. Maka dilakukan pemboran delineasi. Oh, di sini masih ketemu minyak. Di sini di perforasi masih ketemu minyak. Terus dibor lagi. Oh, di sini sudah ketemu batas antara minyak dan air. Maka di sini adalah batas dari si reservoir. Jadi kalau kita sudah mengetahui batas dari suatu reservoir, maka kita akan bisa melakukan perhitungan cadangan ya. Jadi berapa OIP-nya atau original oil in place ya, atau juga ada namanya OGIP, original oil gas in place. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui batasan dari penyebaran hidrokarbonnya, maka kita akan mengetahui OIP dan OGIP-nya. Nah, biasanya ya, kalau kita sudah mengebor, kali ini berupa antiklin ya, kalau di sini kita menempatkan batas, maka batasnya juga akan berada di sini. Jadi nggak perlu lagi dibor sumur di sini, nggak perlu lagi. Ya, kalau tujuannya untuk mencari batas ya, biasanya cukup di satu sisi. Kalau memang dia adalah antiklin yang simetris ya. Namun kalau dia lapangannya tidak simetris, mungkin berbeda lagi cara perencanaan
delineasinya ya. Lalu kita sudah mendapatkan batas dari sebaran hidrokarbon ya, maka dilanjutkan ke pemboran pengembangan. Pengembangan ini adalah tujuannya untuk meningkatkan produksi minyak kita ya. Tuh. Jadi kan kalau cuman mengandalkan 3 sumur sini ya, mungkin produksinya akan terbatas, mungkin satu sumur hanya mampu memproduksi 100 barrel. Artinya kita cuma bisa memproduksikan 300 barrel per day dari 300 sumur, 3 sumur. Nah, untuk itu, untuk mempercepat produksi, maka diperlukan penambahan sumur. Inilah kita kenal dengan pemboran pengembangan. Ditambahkan di sini, tambahkan di sini, tambahkan di sini, sehingga produksinya bisa meningkat jauh ya daripada sumur-sumur di tahap pengembangan ya, di tahap sebelum pengembangan mungkin ya, di tahap eksplorasi. Itu ya. Makanya kalau di lapangan migas ya, contohnya mungkin di Pertamina ya. Di Pertamina Jambi itu satu lapangannya itu bisa sampai ratusan sumurnya ya. Nah, bayangkan dengan cadangan yang tidak terlalu besar, kita sumurnya bisa ratusan, apalagi di daerah giant reservoir, mungkin di daerah ini ya, Arab Saudi ya, Iran dan lain-lain ya, bisa mungkin ribuan ya satu lapangan sumurnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Atau bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, masih saya lanjutkan ya. Jadi selanjutnya setelah tahap pemboran ya, dari eksplorasi, delineasi, dan pengembangan, maka dilanjutkan ke tahap evaluasi ya. Nah ini evaluasi ini untuk mengecek apakah dari ini ya produksi yang ada ini masih ekonomis atau tidak. Jadi kalau dia masih ekonomis, maka dilanjutkan ke tahap produksi ya. Tuh. Tapi kalau dia tidak ekonomis ya mungkin produksinya terlalu kecil ya, ataupun lokasinya yang terlalu jauh mungkin ya. Kalau kita mau memproduksikan si lapangan ini, terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan ya. Jadi kembali ke aspek keekonomian, mana yang terbaik. Jadi kalau mungkin kalau dikembangkan, oh untungnya terlalu sedikit gitu ya, maka kebijakannya adalah tutup sumur atau akan dibuka nanti saat aksesnya mudah dijangkau ataupun yang lainnya, atau juga saat kita mau melakukan produksi harga minyak dunia turun, itulah otomatis kan akan mempengaruhi ini ya perhitungan analisa keekonomian kita ya. Namun kalau dari analisa keekonomian masih sangat prospek untuk dikembangkan, maka dilanjutkan ke tahap produksi. Nah, tahap produksi di sini kita kenal ada dua. Ada sembur alam ya, ada sembur buatan. Di mana sembur alam ini adalah kita memproduksi minyak itu tanpa menggunakan pompa. Jadi minyak ini keluar dari reservoir ke permukaan, dia tanpa bantuan pompa ya. Jadi dia masih memiliki tekanan alami yang ada di dalam reservoir. Itu ya. Jadi dia menyembur secara alami ya, tanpa kita apa-apain. Namun kan sembur alami ini tidak akan bertahan lama ya. Dia sangat tergantung oleh jenis mekanisme pendorong yang ada di reservoirnya ya. Nah, saat tekanannya sudah mulai menurun ya, tekanan dari suatu reservoir itu sudah mulai menurun, maka tekanan itu tidak akan mampu lagi mengangkat minyak yang ada di reservoir ke permukaan secara alami. Maka perlu dilakukan alat ya berupa pompa untuk memproduksikan minyak yang ada di reservoir ke permukaan. Nah, itu masuk ke tahap kedua, metode produksi kedua yang kita kenal dengan nama sembur buatan atau metode artificial lift ya. Jadi sembur buatan. Kalau yang sembur alam ini kita kenal dengan natural flow ya. Ini natural flow, yang ini namanya artificial lift ya. Untuk
Ya contohnya ini kayak sumur di rumah gitu ya. Jadi kalau di sumur rumah itu kan dia untuk naikkan minyak yang ada di bawah itu kita perlu pompa kan. Jadi disedot airnya ke permukaan. Nah itu. Nah kalau ini ya, kenapa dia bisa naik ya? Yang disembur alam ini ya, kenapa minyaknya bisa naik ke permukaan secara alami? Karena mungkin ini ya, umumnya kan reservoir migas itu berada di kedalaman yang cukup dalam ya. Biasanya berada di mungkin range 100 meter ke atas ya. Ke bawah ya. Jadi lebih dari 100 meter ke bawah permukaan. Bisa sampai 3.000 meter itu ada ya. Nah, otomatis kan semakin dalam reservoirnya, maka tekanan akan semakin besar ya. Nah, itu yang kita kenal dengan gradient pressure ya. Jadi semakin